Ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Saudara yang dikasihi, ketika kain kotor itu dilepas, ya, kain kotor itu dilepas dari tubuh yang melekat pada tubuh daripada Yosua, sehingga tentulah tidak sepantasnya seseorang datang menghadap dengan malaikat di depan malaikat dengan menggunakan pakaian kotor. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak berkenalan dengan pakaian kotor. Maha Suci Allah tidak akan berkenan ditemui dengan pakaian yang mengenakan pakaian kotor. Artinya kehidupan yang lusut, kehidupan yang kotor, yang dipenuhi dengan dosa dan noda. Dan itulah sebabnya ketika dia datang, berarti orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka disitulah orang ini, kain kotor yang melekat pada tubuhnya itu akan diperintahkan apa? Dilepas. Siapa yang melepas? Yang berintahkan melepas siapa? Tuhan yang melepas. Maka pelayan-pelayan berintahkan, ganti pakaian kotor itu menjadi pakaian yang layak dipakai, yaitu tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya kepada Yosua, dan ia berlihat, dengan ini aku menjauhkan kesalahanmu daripadamu, dan aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta, ya, pakaian kebesaran, pakaian pesta yang diberikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah menandakan dia perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sembarangan, kita harus punya rasa hormat, kita harus ada kesantunan, ada kesopanan, ada kehormatan. Saudara yang dikasihi, saudara yang dikasihi, kalau saudara pergi kepada undangan seseorang aja, berpoleskan, yang perempuannya berlipstik, pakai lipstik yang bagus, dan juga pakaian yang indah, memamerkan pakaiannya kepada teman-temannya. Ini, wah, kurang pantas. Tetapi kalau saudara datang ke hadapan hadirat Tuhan, saudara dengan segala dengan kerendahan hati saudara, tetapi saudara tidak menghargai apa yang kau berikan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara tidak pernah memperhatikan di mana saudara sedang datang, di mana kehadapan siapa saudara akan datang, saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara tahu ketika saudara akan bertemu teman saudara saja, saudara berpakaian dengan pakaian sopan. Apalagi kalau kita kok menghadap Tuhan kok dengan pakaian yang kotor. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang Maha Suci, manusia penuh dengan noda dan dosa, yaitu penuh dengan kotoran. Tidak mungkin manusia itu bisa datang kepada Tuhan, kepada di hadapan hadirat Tuhan, karena tidak akan kemahasucian Allah itu tidak akan terhampiri oleh yang kotor, yang najis, itu tidak. Karena membutuhkan supaya kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Tentulah kita harus siapkan hati dan pikiran kita, sekaligus secara rohani di dalam kehidupan ini, hati kita
Saudara, secara jasmani kita juga mempersiapkan pakaian kebesaran yang pantas dan layak kita datang ke hadapan Tuhan. Coba saudara yang datang kepada orang pesta, dengan berlomba-lomba dengan pakaiannya, dengan pakaiannya yang luar biasa, tidak tahu apa yang dia pakai, apa yang dibawa, tetapi dia penting nampang. Tetapi kita datang kepada Tuhan bukan untuk nampang, tetapi kita datang untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, agar supaya kita disambut, kita diterima ke hadapan hadirat Tuhan. Maka kita dengan memberikan pujian, memberikan penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, yang tulus kepada Tuhan. Aku sedang menyembah, aku sedang memuji, aku sedang memuliakan nama Tuhan. Maka berilah kemuliaan untuk Tuhan. Segala kemuliaan itu bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi, imam besar Yosua ini, saudara yang dikasihkan, dia lakukan ini menggambarkan kehidupan kita dan kepada siapa kita akan menghadap kepada Tuhan. Kalau kita tidak dibereskan terlebih dahulu, tentunya ada yang perlu dibereskan. Apa yang dibereskan? Hati kita, hati saudara. Bagaimana cara membereskan? Supaya menanggalkan kehidupan yang lama, kita akan mengenakan dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Yang lalu biarlah berlalu, tapi yang baru itu sudah datang. Dengan kehadirannya ke dalam dunia ini, dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa manusia. Dia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia, ingin melepaskan baju kekotoran saudara ini, ingin melepaskan dari noda dosa saudara yang saudara menumpuk dalam kehidupan saudara ini. Kehadirannya ingin menyelamatkan saudara, menebus saudara dari dosa salah saudara. Dan barulah saudara akan bisa datang menghadap hadirat Tuhan Sang Bapa, Kali Pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus putra yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Hanya iman di dalam Yesus, maka kita dapat diperdamaikan kembali kepada Sang Bapa. Maka kita bisa mengenakan pakaian pesta, pakaian kebesaran, perjumpaan kita, perjamuan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang besar, oleh sebab itu dikatakan, setelah dikenakan suatu pakaian pesta, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka akan menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelatananku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka dan berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku
yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dari satu hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, ini Yosua ini berbicara, ya, ini ada berbicara dengan kehadirannya Sang Tunas. Siapa Sang Tunas? Yang tunas, yang tumbuh dari tunas ini. Apa yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, yaitu Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yang Yesus Kristus sudah menggenapi itu semuanya. Maka orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, maka dia tidak lagi mengenakan pakaian kotor, tapi akan dikenakan pakaian yang baru, kehidupan yang baru bersama, kehidupan yang baru. Bahkan diberikan mahkota, berikan juga di sini tanda kebesaran. Apa yang dikatakan? Bisa serban yang putih. Jadi katakan kepalanya taruh serban tahir, serban suci. Semua yang dipakai dengan suci, dan tidak lagi kita ketika kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada sesuatu harga yang harus kita bayar ke hadapan Tuhan. Tidak untuk Allah kita sebagai orang Kristen, ya Allah kadarnya kita pokoknya bisa datang ke gereja setiap hari Minggu. Bukan itu saudara, bukan. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan dari baju kotor kita, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka disitulah baju kotor kita ini dilepas, diganti dengan baju kebesaran, yaitu baju pesta, yaitu yang layak kita bisa menerima jamuan bersama-sama dalam sehidangan Sang Raja Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja damai. Dia juru selamat dan kudus. Maka disitulah baru kita bisa rasakan, kita bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan tanpa halangan dosa dan noda yang melekat dalam tubuh kita, karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya di kayu salib. Itu karena dosa dan kesalahan kita manusia dah ditanggungnya oleh semuanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kita menjadi sembuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kitab Zakaria pasal yang ketiga ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ini adalah suatu nubuatan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, yang baru saja kita peringati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah memberikan, dia sudah sanggup telah mengalahkan kuasa maut itu. Maka oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Berbahagialah saudara yang tidak lagi diingat oleh dosa dan kesalahan saudara, tetapi Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang sangat besar itu, serta pengorbanan yang sangat besar itu untuk kehidupan saudara, supaya saudara dilayakkan, diperdamaikan kepada Sang Bapa kali langit dan yaitu sang sumber segala. Karena Maha Suci Tuhan Allah kita, maka tidak bisa seseorang datang tanpa kesucian, tanpa kekudusan. Maka dulu seseorang yang datang di bait Allah, saudara yang dikasih Tuhan, itu ada namanya ruang kudus, ruang Maha Kudus, ada di pelataran juga ada. Jadi di pelataran ruang kudus dan ruang Maha Kudus tidak semua orang bisa masuk kecuali imam yang akan mempersembahkan, akan mempersembahkan segala apa yang permohonan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan itu pun disertai dengan harus pakai dengan rantai, kakinya dirantai dan dibuat dikasih kerincinya. Apa? Berbunyi-bunyian di kakinya itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau masih bersuara, masih imam itu masih hidup. Tetapi ketika imam itu sudah tidak ada bersuara lagi, berarti imam itu mati karena dosanya. Dosa. Oleh sebab itu, saudara tidak dikasih Tuhan, sulit sekali. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan merendahkan. Kasihlah penghormatan, kasihlah yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu. Saudara datang ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu. Untuk datang dan duduk dan mendengar, bukan berbicara sendiri di dalam ruangan, tapi kurang memperhatikan akan firman Tuhan, maka itu tidak berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu semuanya ada cara aturan hidup ini ke hadapan Tuhan. Sekalipun kita ini sudah menyatakan aku ini bisa pakai pakaian apa saja bisa, memang bisa, asal bisa, tetapi tidak asal bisa saja, tetapi terutama dalam kehidupan kita, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tanggalkanlah kehidupan yang lalu dan siapkanlah hatimu tanah yang baru, tanah yang subur. Tanah hatimu itulah yang akan menumbuhkan. Mau ditanami apa saja, kalau tanahnya itu subur, maka benih yang jatuh akan tumbuh, akan berbuah banyak, akan berbuah banyak. Saudara yang dikasih. Tetapi kalau saudara, mungkin kita bisa melihat saudara kita secara gebiarnya kehidupan di luar kita. Mereka datang kepada Allahnya yang tidak tahu sebenarnya Allah yang harus disembah, tetapi kita tahu Allah yang kita sembah, maka kita harus lebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita yang kita kenal, yang kita tahu. Itulah Allah yang kita sembah. Bukan kita menyembah Allah yang tidak kita tahu, bukan menyembah Allah yang tidak kita kenal, tapi kita harus menyembah Allah dengan yang harus kita menyembah dengan Allah yang kita kenal. Maka Tuhan Yesus ketika bertemu dengan seorang
Orang Samaria, perempuan Samaria setelah berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, ya, aku tahu bahwa kita akan menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Tapi Tuhan mengatakan, orang menyembah tidak di gunung ini, tidak di Yerusalem, tapi orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, maka kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus menyembah kepada Allah yang kita kenal. Supaya kita menyembah kepada Allah yang tidak kita kenal, itu kita kalau mengenal Allah yang kita kenal sekarang, yang digambarkan sebagai dialah pribadi Allah itu, gambar Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, itulah gambar Allah yang harus kita kenal. Kita kenal, kita iman kepada Dia, maka kita bisa menyembah kepada Sang Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus itu. Maka kita tidak lagi ada hambatan, tidak ada lagi terganggu atau terhalang oleh situasi apapun, karena penghalang perintah sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita harus menyembah kepada Tuhan Allah yang Maha Suci, Dialah Allah yang kudus itu. Kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika seseorang menyembah kepada Tuhan Allah yang penuh kuasa Maha Suci itu, tanpa saudara melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara, maka saudara tidak akan sampai menghadap ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Suci. Allah Maha Suci, manusia penuh dengan dosa. Kemahasucian Allah tidak akan terang. Orang yang berdosa tidak akan dapat menghampirinya, kecuali orang ini ada pengantara yang membawa orang ini, yang membenarkan orang ini, membawa seseorang ini untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Bapa, Sang Sumber yang penuh dengan kuasa, yang punya kuasa. Saudaraku yang Sang Sumber, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena oleh sebab itu tidak ada seorang pun bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan, kepada Sang Bapa, Sang Sumber yang penuh kuasa itu, pencipta langit dan bumi itu, yang Maha Suci itu, yang tidak terhampiri, yang tidak dapat, yang kotor bisa masuk, tidak bisa, harus yang Maha Suci. Karena Tuhan, karena Bapa telah mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Kita setelah beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan yang tidak benar, ini sudah dibenarkan tadi. Yang kotor ini dilepas, diganti yang tidak kotor, diganti pakaian pesta kebesaran pesta, dan juga dikasih serban kudus yang sangat kudus, saudara, yaitu gambaran, ya saudara, melalui ketika kita menyembah kepada Allah kita, tidak akan kita sampai kalau tidak melalui Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus.
yang menjembatani manusia ini bisa datang ke hadapan. Tidak ada nabi yang bisa menjembatani manusia kepada Allah, yang memberi jaminan kepada tidak ada, kecuali hanya Yesus. Saudara, hanya Yesus. Dialah Putra Allah. Dialah Sang Mesias. Itu sehingga seseorang bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan melalui yang membawa, yang memberikan, menggantikan pakaian kotormu diganti dengan pakaian pesta bersalah, karena saudara akan bertemu dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Maka saudara juga diberikan serban yang bersih, saudara yang dikasih Tuhan, di atas kepalamu putih bersih. Hanya melalui siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang, tidak seorang pun bisa menghadap ke hadapan hadirat Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Suci itu, kalau tidak melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara yang dikasih, barulah saudara berjumpa dan memuji Tuhan. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan, beri kemuliaan untuk saudara. Maka saudara beriman kepada Tuhan Yesus, maka saudara bisa sampai kepada Bapa. Ketika saudara akan didengar doa saudara didengar saudara ingat ada Kornelius seorang tentara, dia suka beramal, dia suka berbuat baik kepada semua orang. Tidak cukup itu, Kornelius, sedekahmu telah diingat oleh Tuhan. Tapi Kornelius, kamu harus jemput Petrus yang ada di menumpang di Yope. Maka diperintahkanlah Kornelius memerintahkan seseorang untuk menjemput Petrus. Karena ada sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan kepada Kornelius, yang akan diterima, karena ketika Kornelius berdoa, didengar doanya oleh Tuhan. Malaikat datang di depan Kornelius. Karena orang yang taat, maka dia apa yang dikatakan oleh malaikat itu dia lakukannya. Maka menjemputlah Kornelius, memerintahkan menjemput Petrus, utusan Tuhan. Rasul Petrus dijemput. Apa dia lakukan? Dia mendorong apa? Ternyata tidak hanya cukup sedekah, tidak hanya perbuatan baik yang bisa untuk kita bisa diingat oleh Tuhan. Kalau orang itu belum mendengar berita tentang keselamatan yang Tuhan, berita tentang keselamatan. Setelah dijemputnya, sampailah di tempatnya Kornelius. Semua keluarganya menerima. Kornelius menyambutnya dengan berlutut di depan Petrus, karena dia mendengar perintah malaikat, jemputlah Petrus. Maka ketika Petrus sudah dijemput dan sampai di rumah daripada Kornelius itu berlutut dan Petrus mengangkat Kornelius.
bangunlah, aku manusia biasa. Seperti engkau, saudara. Ada perlu yang saudara ketahui ada. Doamu memang sudah diingat oleh Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang belum ada. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu untuk menebus dosa. Dialah kebangkitan dan hidup. Dia sudah bangkit dari antara orang mati dan dia yang menjadi mendamaikan saudara. Maka doa saudara engkau Cornelius itu sudah diterima, tetapi saudara perlu keselamatan jiwamu, yaitu kenali iman kepada Kristus Yesus. Maka engkau akan selamat. Maka oleh sebab itu seisi rumah daripada Cornelius dan semua anak buahnya terima Yesus dan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jangan heran. Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya itu tercatat oleh di dalam Alkitab. Alkitab itu benar tanpa salah. Sebab apa yang disaksikan di dalam Alkitab itu semuanya digenapi. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab adalah benar tanpa salah. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Isinya adalah kebenaran Allah. Barang siapa percaya akan Injil akan diselamatkan. Ya, Injil itu siapa? Injil itulah berita. Injil itulah kabar baik, artinya kabar keselamatan tentang Yesus Kristus yang mati dan setelah itu dikubur pada hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak lagi mati, tapi dia hidup untuk selamanya. Dan oleh sebab itu orang yang percaya akan Yesus Kristus, maka dia diampuni dosa dan kesalahannya. Sehingga dikatakan bahwa kain yang melekat yang kotor itu diganti dengan pakaian pesta, kebesaran, kemahasucian, dan diberikan juga apa? Serban putih bersih. Saudara, bahwa saudara bisa mengadap karena iman Yesus Kristus menyucikan dosamu, sudah menguduskan engkau, menguduskan saudara dari dosa dan kesalahan saudara. Maka saudara tidak lagi mengenakan kain kotor, tetapi saudara sudah mengenakan lagi kehidupan yang baru, yaitu pakaian yang baru. Pakaian pesta itu kau kenakan, kau pakai, dan bahkan sempat ditaruh di atas kepala, dan menunjukkan bahwa saudara ini setelah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara beriman di dalam Yesus, maka engkau telah ditahirkan, engkau telah diampuni dosa dan kesalahanmu, dan saudara Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahanmu, dan bahwa saudara bisa kembali menghadap hadirat Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit, dan saudara itu diperdamaikan dengan alasan Bapa. Tidak lagi cari-cari di mana Tuhan, tunjukkanlah jalan kebenaran, tunjukkanlah jalan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, kamu akan berada bersama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara sekarang yang buka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan saudara. Orang saudara yang menerima panggilan Tuhan sekarang ini, dan saudara yang saat ini sedang mengikuti, maka saudara yang membuka hati, dan kata firman Tuhan, sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak diturut hukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mendengar dan membuka hatimu sekarang, maka membuka hatimu, terima kehadiran Yesus dalam hidupmu dengan iman, maka engkau telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak lagi saudara dihukum, melainkan saudara mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu ada di dalam Yesus. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Hanya oleh berkat kasih kuasa daripada Tuhan yang menyatakan kasihnya yang sangat besar itu kepada saudara sekalian. Jangan keraskan hatimu ketika saudara mendengar. Buka mata hatimu, buka pintu hatimu, biarlah Tuhan Yesus masuk. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan orang membukakan pintu, aku akan masuk dan bertemu dengan dia, dia akan bersama dengan aku. Barang siapa membukakan pintu hatinya, menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya, maka saudara orang yang paling diberkati Tuhan, orang yang paling dimuliakan oleh Tuhan. Orang yang menerima Kristus adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Orang yang menerima anugerah keselamatan, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan jaminan keselamatan itu pasti tidak mudah-mudahan. Karena itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada mudah-mudahan. Itu kata Yesus, akulah kepastian, akulah jalan. Hanya satu jalan, hanya iman kepada Yesus, maka engkau tiket bisa masuk sampai ke surga. Bukan dengan amalmu bisa masuk surga, saudara. Keselamatan dengan iman kepada Yesus, maka engkau bisa sampai ke surga, berjumpa dengan Sang Bapa di surga. Itulah sebabnya saudara dikasih, berkatilah saudara oleh Tuhan saat ini. Tuhan memberkatimu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kalau engkau saat ini yang sedang mengalami sakit, maka tumpangkanlah tanganmu di atas tubuhmu yang sakit dan percaya Yesus saat ini telah mentahirkanmu, telah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang saat ini sedang membuka hatinya, sedang mendengar suara Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Kalau saudara mengalami kesulitan ekonomi saudara, kalau saudara mengalami saat ini dalam kelemahan, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadaku dan percayalah Yesus adalah Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan kepadamu, yang sanggup melepaskan hidupmu dari kesulitan. Maka saudara akan dibukakan jalan untuk dapat masuk dan mendapatkan kehidupan. Karena Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Dialah gembala yang baik itu menyediakan makan. Dia menyediakan padang rumput yang hijau, akan menuntun hatimu, akan menuntun pikiranmu, maka engkau akan mengenalinya dan engkau akan mendapatkan padang rumput yang hijau dalam kehidupan. Akan minum air sumber kehidupan yang benar-benar air akan memancar dari dalam diri, akan mengalir terus dan mengalir. Itulah kuasa Tuhan akan turun atas kamu.
Yang lemah saudara, yang miskin engkau kaya, yang sakit engkau sembuh, yang tuli engkau mendengar, yang bisu engkau berkata, yang lumpuh engkau berjalan.